Film ini adalah kisah nyata di mana ada seorang kakak yang rela memotong rambutnya sampai botak demi kesembuhan adiknya yang sedang sakit kanker. Saat di sekolah, Jane menabrak Catherine dan membuat rambut palsunya Catherine itu terjatuh di atas tanah. Lalu Jane marah kepada Catherine. Catherine pun meminta maaf dan hendak mengambil rambut palsunya yang jatuh tersebut, tetapi si Jane malah bertindak tidak baik, yaitu menginjak rambut palsunya sambil berkata, "Kepalamu terlihat seperti telur bebek ya." Rupanya dia sedang menjelekkan si Catherine. Lalu Catherine merasa sedih. Lalu Jane bertindak keterlaluan, yaitu menendang rambut palsunya, dan teman Catherine pun merasa kesal dengan tindakan si Jane. Jane malah memarahi teman Catherine dan berkata, "Jangan sampai aku melihatmu lagi ya berdua orang aneh." Lalu si Catherine terdiam saja dan sedih. Kemudian temannya mengambilkan dia rambut palsu yang sudah ditendang oleh Jane dan berkata, "Biarkan saja." Sejak adiknya masuk rumah sakit, Catherine banyak berubah. Sekaligus dia menggundulkan kepalanya dan sering menggunakan rambut palsu. Catherine tidak peduli dengan perkataan orang atau omongan orang lain tentang dirinya. Hari itu di kelas, Catherine dan temannya sedang mengobrol. Lalu si Jane menghampiri Catherine dan temannya. Jane mempermalukan si Catherine di depan teman-temannya semua. Dia menarik rambut Catherine dan berteriak kepada semua anak di kelas, "Lihatlah, kepalanya botak. Mulai sekarang namanya adalah keledai botak." Semua orang yang ada di kelas itu mendengar ejekan si Jane dan menertawakan Catherine. Catherine lalu meminta Jane untuk berhenti, tetapi Jane tidak peduli dengan Catherine. Lalu malahan dia memotret Catherine dan Jane mau mempermalukan Catherine dengan memajang foto Catherine di seluruh media sosial. Lalu si Jane bilang, "Semua orang harus tahu tentang keledai botak." Jane lalu membuang rambut palsunya si Catherine dan Catherine merasa sedih dan dia langsung bersandar dan menundukkan kepalanya di meja dan menangis. Kemudian anak-anak di sekolah itu melihat foto Catherine. Rupanya Jane menempel foto Catherine di seluruh dinding sekolah dan teman-temannya berkata, "Kedelai botak." Ada juga teman-temannya sambil melihat foto bilang, "Wah, si Catherine persis ya kayak kedelai." Lalu beberapa murid melihat Catherine dan bilang, "Wah, ada kedelai di belakang kita." Lalu teman-temannya Catherine mulai mengejek-ngejek Catherine dan Catherine merasa sedih dan terpuruk melihat tingkah laku teman-temannya. Lalu Catherine mencabut foto itu sambil menangis. Jane rupanya menyebarkan fotonya dan membagi poster tersebut ke seluruh teman-teman Catherine di sekolah. Catherine sangat sedih melihat foto tersebut. Lalu Jane melihat Catherine. Jane sangat bangga dengan menunjukkan selebaran yang berisi foto Catherine dan sambil mengejek Catherine. Lalu Catherine menangis lalu berkata, "Kenapa kau lakukan ini?" Lalu Jane menjawab, "Jangan lepas rambut palsumu ya, hanya karena ini." Lalu Jane tertawa puas. Kemudian ibu Jane datang. Lalu ibu Jane memanggil Jane untuk berangkat ke rumah sakit. Setelah mereka pergi, Christine masih terdiam dan menangis sambil tertunduk. Saat Jane tiba di rumah sakit, dia menyapa adiknya. Lalu Jane bertanya kepada ibunya, "Apa yang sedang terjadi, Bu? Ada apa dengan adik saya? Kenapa ia tidak mau berbicara?" Dengan sedih, ibu Jane menjelaskan bahwa adiknya sedang mengidap penyakit kanker, lalu dia akan menjalani banyak kemoterapi. "Kamu tidak akan lama di sini," sambil menyemangati adiknya yang sedang sakit. Ibu Jane ingin memberitahukan bahwa kepala adiknya telah menjadi botak dengan membuka penutup kepala adiknya. Lalu Jane menangis ketika melihat adiknya botak. Jane sangat kaget melihat keadaan adiknya. Dia mulai sadar bahwa adiknya sedang sakit. Lalu dia menenangkan adiknya dengan cara mengelus punggung adiknya. "Hei,
Ingatkah kau saat kita masih kecil? Lalu Jen berkata, kita sangat bahagia. Jen berusaha untuk tersenyum. Tapi adiknya Jen malah hanya diam dan tidak mau melihat muka si Jen. Lalu Catherine masuk ke ruangan adiknya. Jen segera mengusap air matanya dan melihat Catherine. Mengapa kau datang ke sini? Tanyanya kepada Catherine. Catherine segera membuka tudung kepalanya. Catherine merupakan relawan di rumah sakit itu. Lalu dia bilang dia mau menghibur adiknya si Jen. Lalu Catherine menyapa adiknya Jen. Halo, malaikat kecil, aku adalah sukarelawan di rumah sakit ini. Aku membawakanmu sebuah hadiah. Semoga kamu suka dengan hadiahku ya. Adik Jen melihat dengan penasaran. Lalu Catherine menunjukkan dua wig, dua rambut palsu, satunya abu-abu, satunya hitam. Lalu si Catherine menanyakan kepada adik Jen, yang mana kamu suka? Kamu bisa memilih salah satunya dan memakainya seperti aku. Lalu si Catherine memakai rambut palsu itu dan bilang sama adiknya, bagus kan? Aku jadi terlihat cantik. Lalu adiknya Catherine hanya melihat Catherine dan terdiam saja. Lalu Catherine mengeluarkan seplastik jepitan. Apa kamu suka dengan jepitan? Lalu adik Jen mengangguk. Iya. Lalu Catherine mengenakan jepitan tersebut di kepala Jen yang sudah terpasang dengan rambut palsu. Ya ampun, kamu terlihat sangat cantik dengan rambut palsu ini. Tapi kau tak perlu percaya padaku, kamu bisa melihatnya sendiri dengan kaca ini. Lalu si adiknya Jen melihat dirinya yang cantik di cermin. Adik Jen jadi bahagia ketika Catherine datang. Catherine pun bahagia ketika melihat senyumannya adiknya Jen. Akan lebih cantik jika kau memakai jepitan ini. Bagaimana? Kamu suka kan? Lalu Catherine mengeluarkan cermin sekali lagi. Lalu adiknya Jen bercermin. Dan akhirnya si adiknya Jen mau berbicara dan dia bilang, aku sangat menyukainya. Terima kasih. Lalu Catherine menjawabnya, sama-sama. Lalu Catherine berkata besok dia akan datang ke rumah sakit lagi dan menjenguk adiknya Jen. Adiknya Jen tersenyum. Melihat itu, Jen merasa malu. Lalu dia mengejar Catherine dan menahan Catherine. Si Jen meminta maaf kepada Catherine, sejak adikku sakit, aku sangat sedih, kata Jen. Catherine tersenyum lalu menjawab, tidak apa-apa Jen. Aku mengerti perasaanmu, karena aku juga mempunyai adik yang mempunyai penyakit yang sama. Tahun lalu, adikku didiagnosis mengidap penyakit kanker. Aku pun tidak dapat menerima kabar buruk itu dan saya sangat sedih. Efek dari kemoterapi membuatnya harus mengunduri kepalanya. Aku tidak pernah melihatnya menangis seperti itu, kata Catherine. Saat aku bercermin, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Lalu aku mengunduli kepalaku agar kepalaku sama seperti adikku, sehingga adikku bisa bersemangat lagi dalam melakukan proses penyembuhan kankernya. Lalu Catherine bilang, kita akan berjuang bersama-sama untuk menyemangati adik kita agar bisa sembuh dari kanker. Lalu Catherine juga ingin menyemangati semua anak-anak yang mengidap penyakit kanker untuk dapat tersenyum kembali dan melakukan proses penyembuhan dari penyakit kanker. Makanya si Catherine sangat senang melakukan pekerjaan relawan di rumah sakit. Lalu Jen mendengar cerita itu dan berkata bahwa Catherine adalah orang yang sangat luar biasa. Lalu Jen berterima kasih kepada Catherine yang telah menghibur adiknya. Lalu Catherine dan Jen berpelukan. Keesokan harinya Jen datang lagi dengan kepalanya yang gundul. Lalu dia bilang, hei adikku yang cantik, aku punya kejutan untukmu. Jen membuka kupluknya. Lalu adiknya Jen tersenyum melihat kakaknya kepalanya sudah botak. Lalu si Jen bilang kepada adiknya bahwa mereka akan berjuang bersama-sama untuk menghadapi penyakit kanker ini. Jadi adiknya tidak sendirian, dan itu membuat adik Jen bersemangat lagi dan tersenyum dan terima kasih pada
para sukarelawan cancer yang selalu ada untuk menghibur para pasien cancer. Video ini sangat bagus ya, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita jangan balas dendam. Tetapi kita harus tetap menjadi orang baik. Ketika kita sedang berbuat baik dan orang lain menertawakan kita dan mengejek kita, malah kita harus tetap berbuat baik dan menjadi diri sendiri. Percayalah, ketika kamu berbuat baik, segala sesuatunya akan dibalas dengan kebaikan juga. Terima kasih kepada relawan di seluruh dunia, baik relawan COVID, baik relawan cancer, dan lain-lain. Karena jasamu, makanya kita bisa bertahan sampai sekarang, dan kebaikanmu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, dan jangan lupa kita selalu bisa kerjasama untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi, sering-sering melakukan kebaikan sehingga orang lain juga ikut terinspirasi. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk menjadi orang baik. Jika kalian suka, silahkan like, share, and subscribe. Jangan lupa juga komennya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.